Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar soal pembahasan soal P3K perawat untuk topik kemampuan teknis itu bisa tersampaikan kepada teman-teman pejuang P3K tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, silakan untuk pantau channel YouTube aku, karena sewaktu-waktu tuh aku bakal share terkait soal untuk persiapan P3K perawat tahun 2022. Oke, nggak perlu lama-lama, yuk kita tonton videonya untuk informasi lebih lengkapnya terkait gimana sih soal-soal yang bakal aku bahas di channel YouTube aku sekarang dan berikutnya. Oke. Soal yang pertama, di sini ada seorang wanita lansia berumur 68 tahun dibawa oleh keluarganya untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Kemudian keluarga menceritakan bahwa terakhir dalam 7 bulan, lansia wanita tersebut sering sekali mengurung diri di kamar. Kemudian jarang mandi dan hanya mau mandi 1 kali sehari. Sulit untuk diajak berbicara, keadaan nafsu makan menurun. Kemudian lansia itu masih tidak mau menceritakan masalahnya. Kira-kira bagaimana sih teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah terhadap klien lansia wanita tersebut? Yang A, beri perhatian terus-menerus kepada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Yang B, anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. Yang C, anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. Yang D, anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. Dan yang E, berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Kira-kira dengan kasus seperti ini perawat tuh harus gimana gitu kan? Dimana lansia ini keluarga itu menceritakan bahwa sering sekali mengurung, kemudian jarang mandi, dan hanya mau mandi 1 kali sehari. Sulit untuk diajak berbicara, kemudian keadaan nafsu makan menurun, dan lansia ini masih tidak mau menceritakan masalahnya. Kira-kira tekniknya itu harus gimana? Yang A, berikan perhatian terus-menerus, itu mungkin ya. Kemudian yang B, anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. Kayaknya kalau misal sendiri tuh tidak mungkin. Kita perlu gitu kan untuk mensupport, entah itu membantu ataupun gimana gitu kan. Kalau ini tuh kurang tepat. Anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. Ini kayaknya juga kurang tepat ya. Dimana kita di situ tuh kayak melakukan kunjungan gitu dan akan melakukan konsultasi gitu kan. Anjurkan klien menggunakan antidepresan, itu juga kurang tepat. Berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman, itu juga kurang tepat. Dimana pasien itu udah sering mengurung diri, gimana kita harus memberikan support gitu kan. Anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. Ini boleh, tapi menurut aku kurang tepat. Karena di situ bagi perawat gitu kan, untuk menggali masalah terhadap klien lansia. Otomatis kan kita harus mengajak komunikasi gitu kan, dan memberikan perhatian terus-menerus walaupun pasien tersebut tidak mau berbicara. Jadi dengan hal kita membujuk atau mengajak berbicara dan perhatian terus-menerus, siapa tahu atau barangkali klien tersebut itu mau gitu kan, mau diskusi dengan perawat atau mau mencurahkan apa atau mau menceritakan apa kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A, beri perhatian terus-menerus kepada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Oke? Kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Seorang laki-laki berusia 37 tahun sudah 5 hari dirawat di RSJ. Setiap pagi antara pukul 10 sampai 11, pasien ini selalu pergi ke bawah pohon mangga, lalu berbicara sendiri dan tersenyum sendiri. Pasien ini kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap. Bagaimanakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat pada pasien tersebut? Yang A, mengajak pasien untuk bercakap-cakap. Yang B, melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Kemudian yang C, menanyakan apakah pasien masih mendengar suara. Yang D, melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Dan yang E, menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan. Dimana di sini tuh dijelaskan pasien ini 37 tahun sudah 5 hari dirawat di RSJ. Kemudian ketika jam 10 sampai jam 11, pasien ini selalu ke bawah pohon mangga dan berbicara sendiri, kemudian tersenyum sendiri. Pasien kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap. Bagaimana tindakan keperawatan selanjutnya? Berarti menghardik itu sudah ya. Kemudian bercakap-cakap juga sudah. Ini sudah. Kemudian ini mendengar suaranya itu berarti sudah. Kemudian
melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Berarti yang jadwal itu belum ya. Menghardik sudah ya. Kemudian minum obat sudah, otomatis jawaban selanjutnya yaitu yang melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Setelah cara yang pertama, kedua, ketiga, berarti selanjutnya melakukan kegiatan sehari-hari. Jawaban yang tepat yaitu yang B, melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Ini nanti kita bahas untuk SP, bakal aku bahas di video selanjutnya, oke? Kemudian kita bahas soal berikutnya. Oke, di sini aku open bimbel untuk persiapan P3K Perawat tahun 2022, baik perawat nurse maupun D3. Dan pada bulan Ramadan, buat teman-teman yang mendaftar di bulan suci Ramadan ini akan ada promo dari 250.000 menjadi 150.000. Jadi khusus di bulan Ramadan aja. Nah, nanti teman-teman boleh langsung menghubungi nomor aku di sini ya, itu aktif WhatsApp-nya. Nah, nanti selama bimbel itu akan mendapatkan 10 kali pertemuan via Zoom, kemudian tryout 3 kali, free pembahasan soal di YouTube setiap hari, kemudian grup diskusi soal setiap hari di Telegram, dan materi kemampuan teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian khusus buat pendaftar, 10 pendaftar pertama akan mendapatkan harga khusus yaitu 140.000. Jadi buat teman-teman yang mau persiapan bimbel P3K Perawat boleh langsung menghubungi aku ya di sini. Semoga nanti aku bisa membimbing teman-teman dan teman-teman bisa lolos P3K tahun 2022. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Kelompok masyarakat di RT 01 mengeluhkan banyaknya kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu dilakukan atau perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah di atas? Yang A, pola konsumsi lauk, yang B, olahraga setiap hari, yang C, konsumsi buah dan sayur, yang D, pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan yang E, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Nah, di sini tuh RT 01 mengeluhkan banyaknya kejadian diare pada anak-anak gitu kan dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan sampai matang. Berarti dari makanannya tuh udah bersih ya. Kemudian untuk makanan dan air itu sudah insya Allah sudah higien gitu kan, karena dimasak juga sampai matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat. Di mana fokus pengkajian PHBS itu apa? Pola konsumsi lauk itu enggak, olahraga juga enggak, kemudian konsumsi buah dan sayur enggak, pemanfaatan pelayanan kesehatan enggak. Kalau PHBS itu lebih ke hidup bersih dan sehatnya. Otomatis yang pertama yaitu mencuci tangan pakai sabun. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E. Karena yang namanya PHBS otomatis lebih ke kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Hidup bersih yang utama adalah cuci tangan, kemudian mandi gitu-gitu ya. Oke. Kemudian soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian, klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apakah penyebab terjadinya kenakalan remaja pada keluarga tersebut? Yang A, salah pergaulan, yang B, terlalu dimanja, yang C, kurangnya pengetahuan, yang D, harga diri rendah situasional, dan yang E, kurangnya peran ayah atau laki-laki. Nah, di sini tuh anak perempuan, kemudian seorang cucu yang berusia 20 tahun. Ini seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama cucunya yang usia 20 tahun. Hasil pengkajian, klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apakah penyebab terjadinya kenakalan remaja pada keluarga tersebut? Salah pergaulan, terlalu dimanja, kurangnya pengetahuan, harga diri situasional, harga diri rendah situasional, kemudian kurangnya peran ayah ataupun laki-laki. Nah, di sini karena di sini dia sudah mengalami retardasi mental, otomatis sudah lama berpisah juga dengan keluarganya gitu kan. Kemungkinan yang bisa terjadi yaitu penyebabnya adalah harga diri situasional. Kenapa seperti itu? Karena dia kan sudah berpisah, mengalami retardasi mental, kemudian sudah lama berpisah, otomatis dia akan lebih nggak mau pulang juga, otomatis kayak minder gitu kan, kayak malu gitu, otomatis lebih ke harga diri rendah, harga diri situasional. Kalau salah pergaulan enggak.
terlalu dimanja juga enggak, kurangnya pengetahuan juga enggak, kurangnya peran ayah juga enggak. Jadi lebih ke harga diri rendah. Dia udah jarang pulang kan, merasa sedih tidak mau pulang si anaknya. Tidak ada kabar juga, berarti kayak dia malu gitu kalau mau mengabari keluarganya, karena dia mengalami retardasi mental dan sudah lama berpisah dengan suaminya. Kayak dia itu malu mau pulang gimana, mau apa gitu gimana. Jadi otomatis kenakalan remaja pada keluarga tersebut harga diri situasional, karena masih muda sudah berpisah gitu kan dengan suaminya. Oke, soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5, seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Dari hasil anamnesa didapatkan data status obstetrik G4 P3A0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 150/90 mmHg, pemeriksaan protein urin plus, edema pada kaki dan palpebra. Pada kasus di atas, ibu menderita hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi, eklamsi, D edema anarsarka, dan E anemia. Nah, di sini tuh sudah dijelaskan bahwa pasien itu mengalami keluhan pusing, pandangannya kabur, kakinya bengkak. Hasil anamnesa G4 P3A0. Jadi kehamilan keempat sudah melahirkan 3 kali dan untuk aborsinya itu nggak ada. Usia kehamilannya juga udah 36 minggu. Usianya juga sudah 38 tahun ya, rentan gitu kan. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darahnya itu 150, berarti tinggi. Proteinnya plus, edemanya juga ada edema. Jadi ibu menderita apa? Kemungkinan adalah hipertensi dalam kehamilan. Di sini sudah dijelaskan 150 ya. 150/90 mmHg. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A, hipertensi dalam kehamilan. Oke, kemudian soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6, seorang anak perempuan usia 10 tahun didiagnosa menderita ALL. Sejak 1 tahun yang lalu, hasil pengkajian anak tampak lemah dan hanya berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan dan mual, tidak menghabiskan porsi makanan. Dari RS, BB anak 30 kg, anak mengatakan mau cepat pulang dari RS. Ibu klien khawatir pada kondisi anaknya. Apakah masalah keperawatan utama pada anak? A, nyeri, B, hospitalisasi, yang C, intoleransi aktivitas, yang D, ansietas orang tua, dan yang E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, di sini sudah dijelaskan ALL. Sejak 1 tahun yang lalu, hasil pengajian anak tampak lemah, hanya berbaring di tempat tidur. Kemudian anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan dan mual, tidak menghabiskan porsi makan. Dari RS, BB nyeri, BB anak 30 kg, anak mengatakan mau cepat pulang dari RS. Ibu klien khawatir pada kondisi anaknya. Kira-kira masalah keperawatan utama itu apa? Kalau ALL kemungkinan adalah dengan kondisi pasien seperti ini, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, di mana pasien itu tidak nafsu makan, tidak menghabiskan porsi makanan dari RS, dan BB-nya 30 kg kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E. Anaknya tampak lemah juga dan hanya berbaring di tempat tidur gitu. Jadi jawaban yang tepat A, E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, ini datanya, data objektifnya anak lemah hanya berbaring di tempat tidur, tidak menghabiskan porsi makan. Data subjektifnya anak mengatakan nyeri pada perut, tidak nafsu makan dan mual. Kemudian data diagnosa medis ALL option CD kurang tepat karena data lebih mengarah ke DX pada option ke E. Datanya itu lebih banyak bagian E, ketidakseimbangan nutrisi. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku terkait pembahasan soal persiapan P3K tahun 2022.